beban yang masih harus dibayar. Contoh yaitu kita sudah melaksanakan pekerjaan namun hak kita belum dipenuhi perusahaan. Berarti di sini perusahaan mempunyai hutang. Nah, contohnya apa aja? Ada beban gaji, ada bunga, ada beban operasi. Untuk transaksinya di sini yang pertama beban gaji, pembayaran gaji sebesar 240 juta yang akan dilakukan setiap tanggal 5 di bulannya masing-masing. Lalu pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas beban gaji tersebut. Nah, di sini itu si perusahaan harus membayar gaji 250 juta. Namun karena pembayarannya dilakukan per tanggal 5, maka di sini untuk gaji bulan sebelumnya akan dibayarkannya bulan depan. Maka untuk bulan ini dilakukan penyesuaian atas beban gaji yang sudah dilaksanakan oleh si karyawannya. Maka diperolehlah di sini di debitnya ada beban gaji, di kreditnya hutang gaji jumlahnya 240 juta. Kenapa di debitnya timbul beban gaji? Karena perusahaan karena karyawan sudah melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya kepada perusahaan, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban gaji di bulan tersebut. Namun karena perusahaan belum membayar gaji tersebut, maka di kreditnya timbullah hutang, sehingga di jurnal penyesuaian jurnalnya seperti itu. Lalu yang kedua, beban bunga, sama juga halnya dengan bunga. Di sini si perusahaan sudah memiliki hutang dan harus mengakui adanya beban bunga. Namun karena belum waktunya dibayarkan si bunga tersebut, maka oleh perusahaan diakui dulu sebagai hutang. Contohnya apa? Di sini perusahaan memiliki hutang senilai 400 juta, bunganya 12%, jangka waktunya 5 tahun. Nah, bunga dibayar setiap tanggal 1 Desember. Berarti untuk menghitung bunga yang harus dibayarnya sama perhitungannya di debitnya di nilai nominal hutang itu dikalikan dengan tingkat bunganya, lalu dikalikan lagi dengan jangka waktunya. Diperolehlah angkanya 4 juta. Lalu yang terakhir, beban operasi. Entitas memperbaiki AC pada tanggal 25 Desember. Namun sampai tanggal 31 Desember si perusahaan belum membayarnya kepada perusahaan yang memperbaiki AC. Maka si perusahaan harus mengakui adanya hutang atas biaya pemeliharaan yang AC senilai 10 juta. Maka di jurnalnya, di debitnya beban pemeliharaan atau perbaikan AC, di kreditnya ada hutang biaya pemeliharaan nilainya 10 juta. Lalu yang selanjutnya terkait dengan pendapatan terima di muka. Nah, ini transaksi yang sudah familiar di kalangan mahasiswa akuntansi. Jika ada perusahaan yang sudah menerima uang dulu tapi barangnya belum diberikan atau jasanya belum dilaksanakan, maka uang tersebut jangan diakui sebagai pendapatan, melainkan harus diakui sebagai pendapatan terima di muka yang nantinya akan dilaporkan di laporan transaksi keuangan bagian kewajiban. Contohnya apa? Di sini PT Sport menjual koran langganan tahunan 12.000 pada tanggal 1 Agustus sebesar $18. Penyajian jurnalnya itu sebagai berikut. Karena di sini si perusahaan menjualnya tahunan, otomatis kan kita akan mendapatkan uang senilai 216 juta 216.000 itu dari si 12.000 dikali 18 karena tahunan kan. Nah, karena di sini tahunan, maka kita mengakuinya sebagai unearned revenue atau pendapatan terima di muka dan sifatnya sebagai kewajiban. Nah, lalu di tanggal 31 Desember karena sudah berlangsung dari mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember, itu sudah berlangsung 5 bulan, maka si unearned revenue itu harus dikurangi selama 5 bulan karena si perusahaan sudah memberikan jasa untuk menyerahkan koran kepada langganannya tersebut. Maka di debitnya ada pengurangan unearned revenue, di kreditnya ada pengakuan pendapatan senilai 90.000. Nah, kalau ini masih kita yang 216.000 masih sebagai kewajiban, tapi kalau tanggal 31 Desember karena si perusahaan sudah memberikan jasa memberikan koran kepada pelanggan selama 5 bulan, maka yang 90.000 diakui sebagai pengurang kewajibannya dan penambah si pendapatannya.
Lalu untuk selanjutnya utang terkait imbalan kerja. Nah, ini biasanya perusahaan selain membayar gaji, karyawan juga berhak mendapatkan bonus mendapatkan upah, mendapatkan tunjangan, mendapatkan tunjangan asuransi yang dibayar perusahaan atau lain sebagainya. Nah, jenis-jenis semua imbalan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan itu termasuk ke dalam imbalan kerja. Namun kalau sepertinya perusahaan tersebut belum menyerahkan kepada lembaga yang terkait, maka si perusahaan pada saat membayarkan gaji kepada karyawannya harus mengakui dulu sebagai hutang. Nah, di dalam PSAK 24 di sini mengatur tentang imbalan kerja terkait dengan karyawan diakui pada saat karyawan memberikan jasanya kepada entitas. Nah, setelah perusahaan, di siklus perusahaan di situ kan karyawan bekerja di perusahaan, lalu setiap akhir bulan perusahaan mengakui adanya beban gaji. Nah, ketika si perusahaan menyerahkan beban gaji kepada perusahaan, di situ kan sudah ditambahkan dengan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan dikurangi dengan iuran-iuran yang diikuti oleh si karyawannya, sehingga kas yang diperoleh oleh karyawan itu kas bersih setelah ditambahkan dan dikurangi dengan iuran dan pajak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Contohnya bagaimana? Di sini ada Mutiara adalah pegawai PT Sejahtera pada bulan Desember 2020. Dia menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Berarti kan di sini gajinya 6 juta. Selain itu dia juga ada tambahan tunjangan rumah senilai 500.000 dan tunjangan transportasi senilai 1 juta. Berarti di sini yang dua item ini menambah gaji si Mutiara. Selain itu, PT Sejahtera membayarkan asuransi kecelakaan kerja 150 juta, asuransi kesehatan 50.000 dan iuran tunjangan hari tua 250.000. Karena di sini PT Sejahtera yang membayarkan, otomatis yang 150, 50 dan 250.000 ini merupakan tambahan bagi si Mutiara. Mutiara juga melakukan iuran pensiun ke pengelola dana pensiun. Berarti di sini karena Mutiara yang melakukan iurannya, otomatis yang 300.000 ini itu akan mengurangi jumlah gaji si Mutiara karena ini tidak difasilitasi oleh perusahaan. Mutiara juga membayar melalui pemotongan oleh PT Sejahtera zakat ke LAZ. Berarti di sini si Mutiara setiap bulannya rutin membayar zakat. Berarti di sini tidak difasilitasi, tapi hanya si PT Sejahteranya hanya perantara saja, otomatis zakat yang 187.500 ini dibebankan ke gaji Mutiara, otomatis mengurangi gajinya dan angsuran rumah. Nah, angsuran ini angsuran si rumah Mutiara, otomatis yang 1,5 pun mengurangi jumlah gaji si Mutiara, mengurangi jumlah gaji yang akan diterima oleh Mutiara. PPh 21 yang dipotong oleh PT Sejahtera senilai 425, gaji dibayarkan tiap akhir bulan dan semua potongan yang dibayarkan pada tanggal tersebut. Nah, di sini setelah dianalisis ada beberapa hal yang menambah gaji dan ada yang mengurangi gaji. Nah, di sini ada tunjangan rumah, tunjangan transportasi, asuransi kecelakaan, dan iuran yang ditanggung oleh perusahaan itu otomatis menambah gajinya. Sedangkan untuk yang mengurangi gajinya itu ada iuran pensiun, ada zakat, ada angsuran rumah dan PPh 21. Sehingga di sini kita tinggal mengjurnalnya di debit jumlah, sehingga jumlah beban gajinya meskipun gaji pokoknya 6 juta karena sudah ditambahkan dengan tunjangan, iuran dan lain sebagainya, sehingga jumlah kas bersihnya hanya beban gaji yang dibebankan oleh perusahaan atas Mutiara jumlahnya 7.950.000 dengan rincian ada hutang PPh 21.425.200, utang BPJS yang 450.000 yang dari sini ini merupakan BPJS, lalu iuran pensiun karyawannya 300.000, utang zakat karyawannya 187.500 dan hutang angsuran bank atas karyawannya 7.500, sehingga jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Mutiara hanya 5.087.000.